Kalau kita lihat ya flow yang terjadi di tahun 2021, market itu selalu begini ya pergerakan altcoin-nya. Dia pump ya, dia mengalami namanya rally. Kemudian dia mengalami namanya secondary correction. Di sini mereka itu membentuk yang namanya base. Baru setelah Bitcoin naik, dia rally lagi. Nah, ini yang tidak terjadi di siklus sekarang. Mengapa? Kalau di siklus sekarang kita perhatikan, altcoin itu mengalami rally, oke? Dan kemudian dia drop negatif 99%. Nah, baru di sini ya beberapa project yang kita omong bagus dan punya komunitas. Nah, ini dia membuat yang namanya secondary rally. Tapi ketika dia udah drop 99% dan di sini mengalami yang namanya time based capitulation, orang udah nyerah, orang udah kayak oke, ini udah nggak ada harapan. Dan jawabannya ya teman-teman, sedikit sekali mereka yang mengalami seperti ini. Rally, kemudian ada secondary rally ya. Kalau di 2021 itu rally based rally. Mengapa hal itu terjadi? Ya, jawabannya adalah likuiditasnya udah berubah, teman-teman. Dulu ya memang uang itu sebanyak ini, oke? Tapi project yang di bid itu sebanyak ini. Sekarang ya, duitnya itu sama, oke? Terus project yang di bid itu luar biasa gedenya segini. Nah, jadi ada gap ya antara jumlah koin yang beredar di market, availability-nya altcoins yang ada di market dengan liquidity ya yang ada, oke? Kalau dulu liquidity itu tumpah-tumpah ya, makanya orang milih koin apapun ya waktu itu di jaringan Ethereum, meme coin dan lain sebagainya. Dia jadi kaya raya. Karena apa? Likuiditasnya banjir. Sekarang likuiditasnya tuh relatif sama, cuman harus feeding ya. Terlalu banyak koin ya, dari pump fund, kita juga PVP dan lain sebagainya. Jadi likuiditasnya relatif tetap, tapi kalau kita ngomong ada banyak sekali koin yang harus di-feed ya. Itulah mengapa ya kita udah terjebak dalam yang namanya paradox of choices sehingga siklus altcoin ini menjadi lebih pendek dan juga lebih sedikit ya teman-teman yang getting bits. Terakhir, yang ketiga kita tahu algo flooding the market.